Oke, jadi malam ini adalah tanggal 9 Mei 2020. Aku akan belajar Gatsby. Nah, jadi malam ini akan pengen coba-coba membuat sebuah static website dengan Gatsby from scratch. Jadi dari nol ya. Sebelumnya aku udah pernah coba Gatsby sih, cuman itu udah pakai template orang, udah jadi tinggal pakai aja. Sekarang aku pengen tahu gimana sih kalau bikin itu dari nol. Jadi kita udah di website Gatsby ya. Jadi pertama kita cari cara installnya dulu. Jadi aku pakai cara yang ini, itu installnya dengan cara global. Nah, maksudnya global ini ketika menginstal dengan parameter min-g, artinya global. Oke, jadi sebenarnya aku belajar Gatsby ini sebenarnya setelah kalian belajar CSS juga sih, karena CSS itu dari dulu adalah hal yang sulit dimengerti. Nah, ya installnya banyak banget ya ini. Seperti library berbasis JavaScript pada umumnya. Mungkin kalau pakai Ian lebih cepat sih, teman. Aku udah lama nggak pakai Ian ya, jadi yang ada itu sekarang cuma npm aja. Ya sambil nunggu kita coba lihat-lihat sini dulu ya. Jadi nanti jadi udah ada starternya ya. Jadi kita nggak perlu develop dari awal-awal banget. Ya udah ada starternya. Oke, sekarang kita coba initialize ya projectnya dengan starter ini. Oke, aku biasanya buat project itu di directory ini. Kita kasih nama belajar Gatsby aja. Ternyata udah ada Ian ya. Ini udah pakai Ian. Enggak, CPU-nya lihat. Berikan ya. Jadi teman-teman sebenarnya aku pengen ngerombak website knowledge base-ku ya. Jadi yang aku tulis, nah ini pakai Gatsby dengan temanya itu dari Hasura. Jadi ini tema yang aku pakai.
Nah cuman aku kayaknya coba bikin dari awal ya biar original gitu, dan aku ingin lakukan beberapa improvement ya, seperti nambahin table of content seperti itu. Sebenarnya ini bisa dibilang table of content sih, fungsinya sama. Nah ini kipas laptopnya langsung ngebul ya, jadi note itu memang dari dulu penyakitnya seperti itu. Oke, kita pindah ke folder projectnya. Jadi nah di sini udah ada index.js. Wah, akhirnya ketemu React lagi ya. Nah di sini aku lihat belum ada editor config ya, kita tambahin aja agar pengaturan dari tabnya itu menggunakan spasi ya daripada tab, jangan pakai tab. Kemudian di sini prettier udah ada, arrow parents semi false. Nah, benar. Ini saya setuju sih pakai single quote ya. Single quote. Oke, jadi sekarang kita coba run ya. Caranya nge-run Gatsby develop sih kan. Gatsby develop ya. Gatsby develop. Ini kita bikin lagi satu window. Yang di bagian kanan ini kita pakai untuk Git ya. Nah ini udah otomatis di initialize sebagai project Git. Nah ini kenapa nggak jalan? Oh jalan, perlu waktu dia. Sekarang kita bisa coba, saya belum masih proses, masih generate bundle ke sini. Yeay, sudah. Nah sekarang mungkin kita cari cara ya, gimana biar Gatsby ini bisa membaca file dari Markdown. Ini cuma basic layout aja, styling. Kita coba ini dulu deh, gimana sih sebenarnya. Jadi Gatsby data ini teman-teman ya bisa ditarik dari sebuah file Markdown, CSV, atau database atau API, atau terserah ya teman-teman. Kalau saya dalam
kasus ini saya pengen dari Markdown sih, karena saya senang banget nulis di Markdown. Jadi Gatsby data layer itu lets you pull data from this or any other source. Jadi ada Gatsby data layer ini. Jadi ini kita coba tambahkan site metadata ya. Oh shit. Kita ke file Gatsby config. Di sini kita bisa nambahin site metadata. Site metadata. Title. My personal digital garden. Wah, Guinness. Nah, di sini kita bisa nge-query nilai-nilai yang tadi kita taruh di config tersebut dengan query GraphQL seperti ini. Coba ya. Nah, ini kita GraphQL from Gatsby. Const query. Site metadata title. Nah, kemudian di props-nya kita bisa ambil data di sini. Bisa nanti ya data site metadata title. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini query ini kalau sepertinya harus diekspor. Sepertinya ini seperti convention yang harus kita ikutin, karena kalau aku lihat di sini query ini nggak dipanggil di mana-mana ya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oh no. Oh, bisa guys, harus di refresh dulu. Hehe. Oke. Jadi aku lumayan kebayang sih cara kerjanya. Jadi kita harus define sebuah konstan ya yang diekspor bernama query. Sepertinya ini convention sih, coba aku ubah ini. Pasti error. Oh no. Nah, jadi mungkin dia mencari sesuatu yang diekspor ya. Kalau misalnya nggak diekspor, error ya kalau nggak diekspor ya. Jadi harus diekspor, nih terserah namanya apa. Oke, ini close kita close saja yang nggak penting. Kita fokus belajar Gatsby. Oke. Static query. That allows non-page component like layout to retrieve data. Oh, jadi kalau ada sebuah komponen-komponen yang bukan page,
dia tuh bisa nge-fetch data juga pakai namanya static query. Oke, tapi belum perlu kali ini. Coba ini deh, aku sebenarnya pengen nyari caranya gimana sih baca markdown. Oh, jadi udah ada UI-nya. Yang aku belum pernah coba sih. Menarik. Jadi kita bisa bermain di sini, teman-teman. Asik banget sih ini. Gatsby memang awesome sih. Jadi kita bisa fetching data ya teman-teman dari sini. Nah ini misalnya nih, dia di sini query my query gitu. Query my query. Site, nah udah ada autocomplete-nya. Site metadata, title. Nah, kita bisa main-main di sini. Oh gitu toh. Bahkan file. Ada file. Kok hilang? Aku ketik tadi. Site. Tuh. Oh, nah centang-centang sini aja teman-teman. Port 8000. Wow, gila build time. Source plugins. Data di Gatsby itu bisa dari macam-macam, API, database, local files. Di sini dia mencoba meload local file ya. Yes. Kita coba ikutin aja dulu teman-teman ya, walaupun ini nggak ngeload markdown ya, tapi kayaknya aku perlu coba nih biar kerasa aja sih. Ntar aku cek dulu. Ini kita udah jalan berapa menit sih? Kelihatan. Oh ini 18 menit ya. Oke. Ya, jadi targetku mungkin sejam aja sih belajarnya ya hari ini ya. Jadi kayaknya aku bakal rutin nggak rekam kayak gini biar belajarnya itu fokus. Tadi gimana sih? Source plugins, kita install nih plugin dulu. Sebenarnya nggak perlu kita bilang save ya, sebenarnya udah otomatis di save sih.
Ngantuk ya. Jadi teman-teman, JavaScript ya begitulah, agak lambatnya kalau install. Pastikan internetnya juga bagus. Jadi dokumentasi Gatsby ini lumayan bagus ya. Kalau dulu saya pertama kali nyoba sih kayaknya belum kayak gini dokumentasinya. Jadi Gatsby itu dari terakhir nyoba itu udah banyak perubahan sih, mereka banyak hire anggota tim yang baru. Beberapa orang yang saya follow di Twitter itu bekerja di Gatsby ya, karena si Gatsby ini dapat pendanaan. Dan Gatsby ini sangat cocok kalau di host di static site seperti Netlify ya, itu gratis. Selain Netlify mungkin banyak lagi, cuman Netlify itu udah yang paling gampang sih menurut saya. Dan integrasinya dengan GitHub itu seamless banget. Seamless itu maksudnya tinggal klik-klik aja gitu, jadi nggak perlu banyak konfigurasi, enak banget pakainya. Cukidar will break on me version 14. Oh ya, jadi beberapa minggu lalu itu baru rilis Node yang versi 14. Kalau saya sekarang masih pakai yang versi 12 sih. Mau cek. Ya, versi 10 deh. Oh, jadi versi 10 sih yang pakai. Soalnya pakai yang 12 aja sih, karena dalam LTS sekarang itu kan versi 12. Nggak apa-apa lah, selama masih bisa bekerja ya, aman-aman aja. Gila nih sih, lama banget sih. Ya semoga aja hasil rekamannya itu suaranya nggak ada noise-nya ya, karena kemarin tuh pas ngerekam ada noise-nya. Oh, apa yang terjadi? Menarik ini, menarik. Kalau gini sih baterainya bakal cepet habis nih. Sebenarnya Gatsby-nya yang bikin menarik itu sebenarnya sintaksnya sih ya, karena saya senang pakai React.js ya. Sebenarnya ada opsi lain lagi sih, misalnya Elementy. Cuma karena saya udah
terlanjur kecanduan sama React, jadi kayak coba Gatsby aja deh. Sebenarnya ini menarik juga sih untuk teman-teman yang nggak ada knowledge di React ya. Jadi ini bisa dibilang basicnya itu universal sih ya. Jadi dia nggak ada pengaruh dari framework front end manapun, jadi simple banget sih. Dan banyak juga website yang pakai ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, V8 web.dev, V8 Google pada pakai sih. Dan ini websitenya V8. Akhirnya selesai. Nah, kemudian dia kenapa error sih? Harus restart. Coba tunggu aja. Sekarang kita lanjut aja dulu. Nah, kita harus nambah ini bagian ini di Gatsby config. Wah, sepertinya tadi udah ada deh. Pas secara default udah isi. Tadi aku lihat deh ada offline. Aduh, malah jadi error. Konyol. Ya udah deh, coba kita rollback aja deh. Ini kalau udah kayak gini sulit sih. Coba kita uninstall dulu deh. Ini kenapa nggak bisa di paste? Oke. Kita input dulu coba. Kita kosongin lagi ini. Kita Gatsby develop lagi. What the? Sebenarnya kita ya kita delete aja lah modulsnya, kadang ini membantu. Ini kayaknya dokumentasinya sesat ini. Kita sekali lagi ya pakai Node versi 12 ya teman-teman. Kita persis aja di nvm-rc. Jadi nvm-rc sih ya.
the fuck. Nah, udah kasih Note 15 ya, pakai yang aja kali ya biar cepet ya. Jangan, harusnya lebih cepet sih. Oke. Kita sekarang Gatsby develop lagi. Semoga aja nggak ada error lagi ya. Berapa menit kita udah habis nih untuk menghadapi errornya si Gatsby ini. Nah, ini teman-teman, di situ kan udah ada all file kan, jadi sebenarnya ya plugin yang tadi kita mau install itu udah ada. Iya, udah ada sih. Jadi kita bisa langsung ke sini aja sih. Kita coba masukin query kak gini ya. Edges not. Jadi di all file ya, all file atau apa namanya? All file edges not. Kita centang relative path, pretty size. Relative path, pretty size. Extension bertime. Bertime kok ada banyak sih. Nah, ini nggak ada nih. Sebelumnya kita disuruh bikin file dulu. Oke. Kalau kita tambahin ID gimana? Tapi kok nggak ada datanya? Aneh. Terus file yang dibaca itu di mana? Coba.
Kita nggak ada define itu di mana-mana. Kita kayaknya harus define ini deh. Kita tambahin aja langsung. Ada juga. Kita restart deh. Kok aneh? Berarti kita emang harus install dulu plugin ini. Kita coba install lagi deh pakai yang aja, tapi ya jangan-jangan masalahnya karena kita pakai npm tadi. Somehow gitu ya, karena projectnya diinstal pakai yang, terus kita add dependency pakai npm. Konyol sih. Ya mau. Oke, kita balik lagi ya. Nah, kan bisa. Ya. Jadi plugin ini memang tidak by default disediakan, jadi kita harus install. Sekarang kita ikutin deh tutorial ini ya. Nah, jadi kita akan membuat sebuah page baru yang nampilin isi-isi file. Kasih nama myfiles.js, import react from react, masih default. Jadi seperti ini ya, karena kita mau coba console.log. Hello world. Nah, kemudian kita bikin lagi query, import GraphQL ya from Gatsby. Query, mungkin kita sekalian coba aja sih ya. Sama sih, kita copy aja dari sini. Jadi memang workflow-nya gitu sih sebenarnya. Jadi kita coba dari GraphQL-nya. Nah, sekarang kita bisa maksudnya si Gatsby akan nge-rebuild ya setiap kita tambah file baru.
Terus kita bisa coba akses. Nah, munculkan hello world. Kita buka konsol. Nah, ada kan objeknya, data. Jadi ada 2 file ya. Nah, iya sih. Oke, kita lanjut deh. Nah, di sini kita bisa nampilin ya seperti apa yang kita pengen. Sebenarnya aku pengen masang tailwind di Gatsby ya, cuma aku belum pernah. Coba kita cari-cari tutorialnya. Gatsby JS tailwind CSS. Oh, ada. Ada 3 cara untuk memakai tailwind di Gatsby. Pertama, menggunakan post CSS, CSS.js. Pakai cara yang mana ya? Kayaknya pakai yang cara yang pertama aja deh. Yang cara kedua aja. Biar pakai CSS in JS gitu loh. Kita pakai cara yang kedua aja ya. Pertama kita install tailwind-nya dulu sih. Nah, ini yang di bawahnya aku close aja biar nggak bingung ya. CSS min-d. Jadi min-d ini artinya sama dengan develop save dev ya, kayak gini sama. Bread. Yay. Sudah. Nah, kemudian kita init tailwind init. Nah, ini akan membuat sebuah file config, yang mana tailwind terbaru ini yang aku senang file config-nya bersih banget. Jadi default value-nya itu nggak akan kelihatan. Jadi value-value yang pengen kita override baru kita tulis di config-nya. Nah, kemudian ini kan ada 3 cara tadi. Kita pakai cara yang CSS in JS aja ya. Jadi ini oh gitu. Jadi kalau pakai cara ini itu nggak support tailwind yang 1.2. Jadi kita pakai cara yang pertama aja. Kita install Gatsby plugin post CSS. Kemudian kita copy ini ya. Ntar kita tambahkan di Gatsby config. Itu kemudian kita bikin sebuah file baru css.config.cs. kita main kopas-kopas aja.
Jadi kita mesti bikin sih. Aku agak bingung sih. Gimana ya taruh? Apa kita bikin file baru? Apa kita balik lagi ke file styling? Styling with CSS. Kita coba bikin folder styles di sini. Ya, kalau lihat di sini kita pakai main aja ya, main.css, yang mana kita copy ini, kemudian di index kita import styles main.css. Ya, harusnya kayak gini. Seharusnya ini kita load di layout kita ya, cuma kita tadi nggak ada bikin layout. Kita coba bikin layout komponen dulu. Kita bikin folder baru, components. Folder Bapak. Folder. Nggak bisa narin itu. Pakai nama view saja deh, yang lebih pendek ya. Kita kasih nama layout .cs. Biasa kita import React dulu, import default function, children, gini guys. Nah, di sini kita import styles. Nah, di masing-masing page barulah kita load layoutnya dulu. Nah, berarti ini bikin seperti ini. Kita import dulu sih layoutnya. Layout from views, layout. Seperti ini. Hal yang sama kita lakukan di page yang lagi satu. Jadi aku senang kalau yang modding React ini ya teman-teman, conventionnya itu aku pisahin import lokal dengan import dari package ya, dengan satu enter ya, kayak ini. Jadi ini yang relatif, yang global gitu. Kalau ini kita lakuin hal yang sama sih. Kita layout dulu. Nah, kita bisa pakai emmet nggak di sini ya?
Coba. Nggak bisa. Wah. Nah, jadi apakah ada error? Nah, nggak ada. Kita lihat tampilannya lagi. Kayaknya tailwindnya nggak keluar ya. Karena aku tidak ada. Coba pakai H1 sih ya. Ini di my files. Kita pakai H1 aja sih. Jangan pakai div. Kayaknya kagak gelut nih Intel. Gitu. Jadi bentar kayak aku salah deh. Nggak bisa kayak gini caranya. Jadi kita pasti nama ini global, dan kemudian di Gatsby browser. Gatsby browser. Itu file ditaruh di mana sih? Kita bikin sendiri gitu ya. Gatsby browser.js. Nah, kayak gini teman-teman. Harusnya mau nih. Jadi kita kayak nggak bisa dengan cara yang seperti aku lakukan di Create React App-nya. Oh, ini ada styling untuk di komponen juga ada nih. Wah, bisa sih sebenarnya. Kita coba. Udah hampir 1 jam ya, 7 menit lagi. Jadi selesai nggak selesai 1 jam kita stop. Lumayan lah untuk hari ini ya. Belajar read files dengan Gatsby, terus belajar bikin layoutnya, komponen layoutnya. What the? Kayak aku salah naruh tempat ya ini. Ya, gitu harusnya. Konyol. Ya, nah, ini guys. Jadi ini juga harusnya jadinya gini. Terus bener nggak? Nah, ini udah otomatis dibenerin sama si VS Code. Terima kasih VS Code, memang terbaik. Ya kemudian begitu
Nah, PHP browser udah, coba lagi, kita ulang ya. Sebenarnya kayaknya nggak harus di restart sih, cuma aku lebih senang aja sih biar nggak ada error itu kelihatan. Waduh, views layout mana sih? Detiknya lebih kawan-kawan. Minecraft. Ini udah kelut sih. Udah kelut si tailwindnya nih. Play. Jadi kita bisa apply sebuah rules ya ke body, misalnya apply width atau kita pakai width aja sih maksud. Atau maksud konyol gitu. Nah ini dah, coba aja ya dulu ya. Ini ya caranya. Tadi gimana sih? Apply itu. Oh ya udah ngasih konversi dot sih, mx auto kan ya, buat biar dia di tengah. mx auto ya. Kenapa di merah-merah ini? Bikin takut aja. Kamu tidak mengerti pos CSS ya? Skut ya. Itu kehebatan pos CSS. Udah di tengah teman-teman ya. Jadi kalau mau biar kelihatan ya paling kita kasih border sih ya. Di nah ini lah kesulitannya teman-teman. Nah aku hafal border solid. Sebenarnya ada auto complete-nya sih ya, cuma kok nggak jalan ya. Tailwind kayaknya aku udah install deh. Tailwind iya ini udah install. Distance border solid, border dark, aduh, border 1 lihat, coba ini dulu. Ada border 1 bro.
Border 2. Ada border 1. Border color red ada juga. Ada red 900 ya Pak. Teruslah. Kelihatan kan teman-teman. Jadi seperti inilah kira-kira kita bisa nambahin padding sini. Padding kita tambahin padding, tambahin margin aja kali dulu ya. Sih bisa di layout ini sih bisa. M2 berubah. Kemudian biar teksnya di tengah misalnya. Jadi di Next.js itu kan ada title-nya nih. Kita pindahin aja deh ini ke layout. Karena kan itu bagian layout sih sebenarnya ya. Enggak bisa. Nah, data kan dari not found ya. Tadi kita di dokumentasinya Gatsby kan ada static query. Jadi kita fetch itu pakai static query GraphQL. Yang di sini kita angkut, kita copy aja sih. Kemudian kita taruh paling atas aja sih, siapa tahu banyak komponen yang perlu ya. Nah, kalau dari lihat cara penggunaannya ini seperti apa istilahnya, lupa. Oh shit, aku bawa ke sini dulu. Aku ambil bagian GraphQL literal stringnya aja. Kemudian di sini kita pakai render. Aku lupa istilahnya patternnya ini. Itu dulu aku sering pakai juga sih. Oh, kenapa ada error? Bentar. Render. Oh iya ya, ini ya. Ini gini aja sih cukup sih. Ya, ini hilang. Ini aja deh.
amat. Nggak enak dilihat sih kalau kita nggak simpan itu di ini kan lebih enak lihat nih, div satu title, ada div children. Nah kayak gini tetap ada error. Ya emang one kan. Mau static query-nya ini salah import guys. Oh iya ini salah guys, ini pakai fragment seharusnya nih, apa digini aja sih. Salah, wah pakai fragment aja dah, konyol. What the fuck ya. Oh no. Oh apa sih ya, what, kenapa ada ini, tidak memerlukan kami. Apalagi ini baru benar. Jadi maksudnya piye toh? Graphic on schema. Error kenapa lagi sih? Apa harus inline gitu? Apa sih pengaruhnya? Coba deh. Nggak masuk di akal sih. Kalau harus inline gitu. Nggak bisa harus gitu. Kenapa sih? Apa ini nggak boleh? Coba aku bungkus di dalam div ya.
Wah, aneh banget sih ini static query. Nah, kenapa dia nggak mau ya? Oh, ya aku bikin dulu deh. Sementara teman-temannya ntar cari tahu belakangan. Kalau gini pasti mau sih. Nah, get rid of the static query stuff. Nah, saya kita tambahin margin M2 misalnya. Seperti itu. Jadi itu yang merah itu bodinya, kemudian kontennya dari sana ya. Kalau mau kasih kira-kira seperti itu. Kita coba bikin ini di tengah, text align, text center ya. Jadi kita bisa kasih di sini text center. Udah ditengahkan seperti itu. Nah, ini kayaknya udah 1 jam ya. Wah, lebih ya. Jadi hari ini segitu dulu deh. Lumayan sih yang dipelajari ya. Oke.